Jadi itu kan kemarin sidang yang kemarin kan saya nggak hadir. Kebetulan ada 2 tim saya yang hadir. Versi tim saya, mereka itu ada yang mengajukan eksepsi, ada yang memang tidak mengajukan eksepsi, yaitu pengacara baru. Nah, dalam pemahaman saya, sidang hari ini itu adalah sidang pembacaan eksepsi. Nah, sidang pembacaan eksepsi itu adalah kita mau mencoba untuk memberikan pandangan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu banyak hal yang banyak peristiwa hukum yang tidak terurai dalam dakwaannya. Makanya nanti saya akan sampaikan ke para wartawan kalau memang mau. Biar wartawan aja, karena tadi itu kan majelis hakim menganggap dalam berita acaranya itu sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan faktanya saksinya juga belum bisa dihadirkan oleh jaksa. Maka nanti saya akan sampaikan kepada kawan-kawan wartawan aja eksepsi saya itu seperti apa, nanti lihat dan dibandingin. Mungkin biar publik aja yang menilai. Eksepsinya seperti apa Bang? Menurut Abang sendiri dari tim? Kalau menurut saya mencoba menguraikan fakta-fakta hukum yang tidak disampaikan pada surat dakwaan. Nah, poin-poinnya itu ada, nanti saya kasih aja nanti. Mungkin bisa disebutkan aja Bang beberapa poin-poin yang memang salah satu poinnya itu yang pertama terkait dengan kan ada nilai total proyek yang ada 21 proyek ya, kerjasama antara saksi Fuji dengan terdakwa Batara, dan nilainya itu kan ada sekitar lebih kurang 1,5 miliar. Nah, terus tiba-tiba dalam surat dakwaan itu menyimpulkan bahwa klien saya terdakwa Batara itu menggelapkan dana 1,3. Nah, kami mempertanyakan 1,3 itu cara hitungnya dari mana? Kan ini kan ada total 21 proyek. Nah, proyek yang mana yang digelapkan? Itu satu. Nah, yang kedua, ada beberapa poin inti yang menjadi persoalan sebelum kasus ini dibawa ke ranah hukum, sebelum kasus ini dilaporkan ke polisi, sempat ada somasi dari lawyernya Fuji dan lawyer yang sebelumnya Batara itu kan menjawab kira-kira kerugian apa yang harus dipertanggungjawabkan, rinciannya bagaimana, dan tidak diuraikan. Bahkan peristiwa hukum sebelum terjadinya laporan polisi itu nggak diuraikan juga di surat dakwaan. Mungkin Ibu sebagai seperti apa nih sekarang ditunda aja? Ya sedikit agak kecewa kalau aku ya, karena eksepsi terjadi yang langsung pemanggilan saksi ya Bang, Yeah. ya. Jadi kita agak kaget juga karena Coba keluar eksepsinya satu ya. kemarin ini abang ini tadi Ya, saya nggak hadir. Oh, itu 21 project berarti totalnya 1,5 M gitu. 1, lebih kurang itu 1,5 sekian Dari 21 project. dari 21 proyek. Cuma kesimpulannya Fuji itu 1,3 sekian. Nah, yang mau saya pertanyakan itu kan bagaimana cara hitungnya si Fuji itu sampai angka 1,3 itu dari total nilai proyek 21 proyek itu. Misal ada beberapa proyek yang mana yang digelapkan, itu satu ya. Nah, sedangkan dalam catatan saya kemarin kan saya udah coba print out rekening koran klien saya, di situ ada transaksi dari tiga dari tiga bank. Nah, dari 3 bank itu pengeluaran klien saya untuk kepentingan Fuji itu satu rekening itu ada yang 200 juta, satu rekening lagi ada yang 1,8 miliar, di satu rekening lagi ada 3 dong. Nah, ini kan rekening pertama ini kan ada 200, ini pengembalian ya, 250 ini. Coba pegang. Nih, dari ini nomor rekeningnya dan ini nilai satu rekeningnya. Nah, terus ada lagi kan ada 3 rekening Batara. Nah, ini total ininya nih. Di sini ada
ada 1,8 miliar. 1,8 miliar. Nah, sama yang ini ada 800 juta sekian. Nah, maksud saya ini kan hubungan yang dibangun, hubungan hukum yang terjadi antara klien saya dengan saudari Fuji ini kan bermula dari hubungan perdata. Harusnya ini kan persoalan perdata antara klien saya dengan Fuji. Nah, yang membuat saya heran kenapa ini kasus diangkat di pidana. Sedangkan ini kasus perdata. Hubungan antara Batara sebagai manajer dan yang ini si Fuji. Nah, terus tiba-tiba ada penggelapan dan satu peristiwa rumusan dakwaan juga itu ada 2 pasal. Yang satu itu pasal penggelapan dalam jabatan, yang satu lagi pasal penggelapan biasa. Nah, sedangkan kita ini kan hanya minta kepada saudari Fuji itu uraikan secara tegas terang di mana uang yang Batara gelapkan itu. Sampai sekarang nggak ada kejelasannya. Bisa dilihat di surat dakwaan mana surat dakwaan. Tapi ada bukti bahwa Batara itu menggelapkan uang senilai 1,3 M itu ada bukti itu. Sampai sekarang Fuji tidak menjelaskan. Bukti itu kan dia harus menguraikan kalau Batara itu melakukan penggelapan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dari total 21 proyek, nilainya itu 1,5 miliar. Nah, tiba-tiba disimpulkan ada 1,3 yang digelapkan oleh Batara. Nah, saya cek dong rekening korannya Batara tadi. Ternyata ada pengembalian jauh dari 1,3 Pak. Ada satu tadi ada 1,8 miliar, satu lagi ada 800, satu lagi ada 200. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini apa proyek yang mana yang digelapkan itu? Sampai sekarang nggak ada uraian yang tegas. Bang, dari abang sendiri kuasa hukum pengennya gimana dalam kasus ini? Dalam kasus ini karena seluruh proses itu kan ada instansi hukum, ada lembaga hukum yang menangani. Kita percayakan kepada ini kan proses hukumnya kan udah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kami percaya dan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan memutuskan dan akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dan kami akan memperjuangkan itu. Bang, menurut dari keterangan Batara sendiri gitu, dari deal-dealannya gitu sama Fuji mungkin seperti apa sih kalau by project atau gimana? Kalau dari deal-dealan itu kan ini kan kan dari dakwaan juga itu ada itu. Jadi setiap satu proyek si Batara itu dapat 5% satu proyek ya. Dengan digaji kadang 500.000, kadang 1 juta. Per bulan gaji ya, per bulan gaji itu kadang 500, kadang 1 juta. Jadi nggak nentu itu Nggak nentu. Nah, maksimal 1 juta. Nah, cuma yang pasti setiap satu proyek ada 5% fee-nya. Kalau dari Ibu sendiri menyangka nggak sih Bu terkait penggelapan dana dari Batara? Saya di dalam kasus ini ada kriminalisasi lah ya dalam hal ini. Ya agak gimana ya, agak kecewa gitu loh. Tadinya yang bilang nggak mau di-viralkan, tiba-tiba ini nanti semuanya deh. Kalau ini kalau next berikutnya dia saksi-saksi mungkin bisa menjawab semuanya. Ini yang mau dipanggil ini. Tapi sempat nanyain gak sih ke Ibu sendiri? Gimana? Maksudnya Ibu sempat nanyain gak sih ke Batara apa benar kamu melakukan hal ini gitu? Kalau berhubung dia juga nggak pernah tinggal sama aku, maksudnya dalam hal ini ya dia bilang gimana ya Bang ya? Kalau dibilang penggelapan gimana ya? Ya nanti ada pengadilan yang memutuskan Ya. itu nanti. Tapi menurut Ibu Batara sendiri selama kerja sama Fuji sudah mendapatkan apa? Mungkin kendaraan dan segala macam sudahkah didapat? Ada mobil dan udah diambil. Kalau masalah mobil juga yang dipermasalahkan di sini, ini versinya Batara itu pun uang gaji dia, bukan dikasih Fuji, itu nggak ada sama sekali. Tapi diminta. Ya, Bukan diminta. Jadi kalau menurut versinya Batara, uang sekian, daripada nggak punya apa-apa, beli mobil ya kamu. Anakku bilang, aku nggak mau, biarin aja, itu uangku aku tarik gitu. Tapi dia maksa untuk membelikan mobil itu pun nggak cash, kredit. Berarti
mobilnya itu masih ada atas nama Oh, Batara apa gimana? udah nggak ada, boro-boro ini nggak ada. Nggak adanya Nggak karena adanya. Udah kemarin ditarik atau gimana? Ya kalau Dari penjelasan Batara kemana gitu? Diambil Fuji Nggak, kah? sampaikan aja kalau memang diambil Fuji, Iya. kalau enggak, sampaikan. kalau diambil Fuji enggak. Nah. Karena setelah peristiwa ini, setelah ada kejadian ini, berikutnya dipulang bawa mobil. Tapi berhubung ya sekarang gini, manajer kalau udah enggak, apalagi ada kasus, ya udah nggak mungkin lah bisa bayar gimana. Oh, ditarik Ditarik artinya, Bu. leasing. Ya leasing, Ditarik udah leasing. iya, otomatis Oh, ditarik ada. leasing. Iya. Keren. Iya. Tapi dengan tuduhan beberapa M yang dipelantaran ke Batara gitu, menurut Ibu seperti apa dan uang itu bagaimana? Aku yang bingungnya yang 1,3 ini rincian, uraian, penjabaran itu nggak tahu. Itu yang aku bingung. Berarti asal sebut 13. Ya udah itu asal sebut Batara nipu saya. 8 Menggelapkan 13M. Ya, dia tidak Nggak. merincikan. Nggak merincikan apa aja. Kalau itu bisa dicek, Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Jawabkan. Iya. Kalau secara hukum sendiri dengan penjelasan kayak gitu tanpa ada rincian detail segala macam bisa dipertanggungjawabkan nggak bang mungkin? Jadi kan gini, saya tidak menuduh ya. Jadi kan ada sepenggal cerita atau ada sepenggal peristiwa hukum yang tidak ada di poin dakwaan itu sehingga muluslah pasal penggelapan itu. Salah satunya apa tuh yang nggak ada poin dalam Hah? dakwaan tersebut? Jadi kan ada nilai kerugian Batara. Dia hanya menyebutkan ada nilai kerugian 1,3, tapi dia tidak rincikan uang 1,3 itu. Artinya yang pegang duit siapa? Batara. Karena memang sebelum perusahaan yang mereka berdua itu TikTok, wanita TikTok Jakarta apalah seperti itu. Nah, sebelum ada rekeningnya, memang ada kesepakatan uang proyek itu masuk di rekening Batara. Ada Disepakati, hitam di atas putih ya? disepakati lisan, Oh lisan. disepakati lisan. Karena di poin perjanjian itu, cuma kan sampai sekarang ada beberapa, bahkan sebelum dilapor polisi udah ada kesepakatan damai kok antara Fuji dengan Batara itu, bahwa Batara siap mengembalikan kerugian yang disampaikan tersebut dengan catatan pertama, Batara tidak boleh menyebarkan aib atau keburukan keluarganya, ya sama nggak boleh diviralin, ya yang ketiga itu kembalikan, dan itu udah disampaikan. Semuanya udah dibalikin gaji duitnya. Semua, makanya kan semua itu kan kita juga belum tahu sebenarnya berapa. Kamera bang. Nah, sebenarnya berapa kerugian itu kan sampai sekarang kan tidak dirinciin oleh Fuji. Mungkin kawan-kawan wartawan nanti lihat, coba tanya Fujinya, berapa sih sebenarnya kerugiannya, coba dihitungkan, ada total 21 itu. 21 proyek. Ada total, iya ada ini. Nggak ada, dan nggak diuraikan juga. Ini surat dakwaannya. Berarti banyak kejanggalan di dalam persidangan ini. Versi saya dan mengurut ilmu pengetahuan saya banyak sekali. Mulai dari lokus, mulai dari tempat kejadian, semua itu janggal. Bang, yang perjanjian tadi itu hanya lisan bang, nggak tertulis. Yang sebelum Perjanjian yang dilaporkan. mana, Bang? Yang sebelum dilaporkan kan katanya sempat ada. Itu ada perjanjian. perjanjian dan hanya Fuji yang pegang. Versi Batara itu begitu. Disaksikan. Dan ada saksi-saksinya. Ini yang mau dipanggil ini. Ah, yang mau dipanggil ini orang-orang yang tahu itu. Tadinya dibilang nggak ada eksepsi, ini Oh. saksi. Berarti minggu depan pemanggilan saksi. Mudah-mudahan saksinya hadir biar kita juga kan sama melihat fakta-fakta yang di lapangan kan. Artinya versi klien saya seperti itu, dan saya juga melihat ada rincian yang tidak clear dan ada peristiwa hukum yang tidak terurai secara utuh di dakwaan itu. Itulah kenapa eksepsi itu menurut saya itu penting untuk dibacakan. Artinya versi Batara dan versi Fuji dalam kasus ini berbeda. Beda. Gitu. Beda banget. Beda. Kita tidak pernah membenarkan perbuatan, kalau Batara benar melakukan penggelapan, kita tidak membenarkan itu. Kita cuma minta dari total nilai 1,3 itu sebenarnya berapa dan dari mana gitu. Asal muasal kerugian itu tuh bagaimana cara hitungnya, itu aja. Sampai sekarang itu masih misteri, nggak ada kepastian apapun. Bu, ini kan yang ramai soal bayaran Batara ya, yang hanya 500 subsidi atau 5% itu. Itu benar. Ini menurut Ibu sendiri layak nggak sih mungkin dengan Manajer mendapatkan seorang manajer harus Iya dibayar? boleh. Boleh. Nih, saya banyak, bacain ya. ini ya, di poin ini ya, poin dakwaan ini ya. Berawal pada bulan Desember 2021, Batara bekerja sebagai asisten atau manajer pribadi Fuji selaku influencer sekaligus Intinya pemilik. aja, Bang. Nah, intinya ini kan adapun tugas yang tanggung jawab selaku bentar. Sebentar.
Ini yang berkaitan dengan. Nah, intinya dalam poin itu Fuji dan terdakwa Batara AJ mendapatkan upah atau gaji dari saksi sebesar 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan dan komisi 5% dari setiap brand yang melakukan kerjasama dengan PT Wanita Takut Jakarta. Intinya benar bahwa dia hanya 500 sampai 1 juta. Ini dari jaksa ya, bukan dari kita ini. Dan ini adalah poin yang menguntungkan Fuji harusnya. Ini. Menurut ibu sendiri gimana sih Bu? Layak nggak sih? Perasaannya dengan gaji 500.000 kalau nggak ada job kan berarti nggak mendapatkan komisi itu Iya, kan? Seperti iya. apa perasaan ibu? Mungkin saat itu Fuji belum terkenal untuk membangun kerjasama ini supaya bagus, kedepannya sama-sama maju, gak apa-apa biar sama-sama jalan. Mungkin itu ya awalnya, cikal bakal munculnya itu. Karena kalau kita merujuk ke undang-undang ketenagakerjaan nggak bisa. Bu, tapi melihat Batara yang sudah bisa digui gitu ya, sudah berapa lama ini namun itu seperti apa, dan ini bisa dibilang kasusnya praduga bersalah juga bisa dibilang kayak gitu ya, belum terbukti lah. Ya, Melihatnya karena belum seperti apa? terang ya. Ya, melihatnya sebagai seorang ibu kesedihan atau Ya sedih lah ya, nggak mungkin bilang nggak sedih tuh Bu. Hampir semua ibu. Ya, kan? Ya hampir semua ibu Semua melihat ibu anaknya. lah sedih. Ya kok begini ya, aku udah berusaha untuk meyakinkan Batara, ini apa aja Satu yang kamu fotokopi. diniin, Ini. apa memang kamu merugikan atau apa Bu, tapi iya, kan aku fotokopi. begini, dia udah cerita semua gitu sama aku mengenai gaji, Kalau- mengenai kerjasama ya Bang. Ini ada nggak? Ini yang fotokopi Ya, jangan yang mengenai kerjasama juga yang pegang ya Bang ya, yang pegang cuma dia doang. Di ya? dia, Nah, di kita pun nggak ada. nggak ada. Tapi kerjasama antara manajer dan klien dan Fuji itu nggak ada. Nggak dipegang Nggak oleh dipegang Batara, Batara, bukan nggak ada. nggak dipegang. Nggak dipegang. Itu yang jadi tapi yang permasalahannya ibu itu. kenal mengenai sosok Fuji sendiri seperti apa? Aku nggak juga dekat. Aku nggak Nggak pernah. ada komunikasi apa? Nggak pernah. Kejadian ini Nggak pun pernah nggak juga. Nggak pernah juga. Aku Mungkin harapannya untuk Batara seperti apa ini? ya semoga ini cepat selesai, memang ada keadilan yang objektif dari pengadilan segala macam, ya itu harapan aku, ya cepat selesai, bebas. Oke. Oh, iya. Terakhir Bang, ini kan tadi Bang Singkat gitu. Udah nanti. Bang eksepsi udah batal mungkin diajukan. Upaya yang dilakukan untuk pembelaan lagi apa Bang? Kan hukum acaranya kan harus berlanjut. Pemeriksaan saksi, saya juga kan tidak mau menjadi pihak yang menghalang-halangi proses hukum acara ya. Makanya cuman tadi kan saya mencoba untuk memperjuangkan hak klien saya. Dengan informasi dari tim saya kemarin, itu kan satu orang mengatakan udah diajukan eksepsi, satu orang memang mengatakan tidak, yang baru ya. Cuma makanya kalau tahu seperti itu kan saya nggak buat ini. Makanya paling nanti kalau kawan-kawan mau, karena hakim nggak mau kan bisa dilihat. Artinya akurat bagaimana cara ininya kan. Nilai sendiri aja. Oke, gitu ya.